Senin 17 Agustus 2020. Siap? Laksanakan. Laksanakan. Komandan upacara masuki lapangan upacara sekaligus mengambil alih barisan. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Pada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara pemberian remisi umum dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70 di Lapas Kelas 3 Pangururan, Senin 17 Agustus tahun 2020. Siap! Laksanakan! Pembacaan surat keputusan remisi umum 17 Agustus 2020 oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Pangururan. Pemberian remisi umum 17 Agustus tahun 2000, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menimbang, mengingat, menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pemberian remisi umum 17 Agustus tahun 2020 kepada narapidana ke-1, memberikan remisi umum 17 Agustus tahun 2020 kepada narapidana dan atau anak pidana tersebut dalam lajur 2 dan besarnya remisi bagi masing-masing sebagaimana tercantum dalam lajur 3 keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya. Remisi umum pertama, yang pertama, Agus Tanggang alias Pak Gabe, besarannya 1 bulan. Kedua, Franky Situmorang alias Pak Valen, besarannya 1 bulan. Ketiga, Galumbang Parhusip bin Jastoni Parhusip, besarannya 2 bulan. Keempat, Gibran Gideon Pasaribu bin Walu Pasaribu, besarannya 1 bulan. Heras Syahaan bin Osner Syahaan almarhum, besarannya 2 bulan. Johannes Sampubolon alias Anes, besarannya 1 bulan. Enedi Sitanggang bin Binar Sitanggang, besarannya 1 bulan. Krisantus Sihotang bin Kasbin Sihotang, besarannya 1 bulan. Lamboy Lumapea alias Pak Harapan, besarannya 1 bulan. Lasben Nadia alias Lasben, besarannya 1 bulan. Brintek Silalahi alias Pak Manhattan, besarannya 1 bulan. Rado Anjor Silaloho alias Rado, besarannya 1 bulan. Riko Sijabat alias Pak Regas Sijabat, besarannya 1 bulan. Ronald Parurian Nabaho bin Lasman Nebaho almarhum, besarannya 1 bulan. Sinar Sitanggang alias Teni, besarannya 1 bulan. Suwandi Siagian bin Sudiwanto Siagian, besarannya 1 bulan. Demikian. Pemberian remisi umum 17 Agustus oleh Inspektur Upacara kepada warga binaan perwakilan dipersilakan untuk mengambil tempat. Lahor, pengiriman remisi di Lapas Kelas 3 Pangururan. Siap. Laksanakan.
Penerimaan remisi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Pembacaan pidato Menteri Pembacaan pidato Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia oleh Inspektur Upacara. Istirahatkan. Orang istirahat di tempat. Red. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada sambutannya dalam pemberian remisi umum peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Hadirin tamu undangan dan segenap warga binaan permasyarakatan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena senantiasa menganugerahkan hikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk menghadiri dan mengikuti peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Maju, yang sekaligus dirangkaikan dengan pemberian remisi umum tahun 2020 bagi narapidana dan anak. Hadirin dan para tamu undangan yang berbahagia, mengingat perjuangan para pahlawan bangsa kita, di mana pada saat itu merupakan sebuah perjuangan yang tak ternilai harganya, hingga berhasil mengusir penjajah dari tanah air kita. Untuk itu proklamasi kemerdekaan merupakan sebuah pernyataan bahwa bangsa Indonesia telah berhasil melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Indonesia telah berdaulat penuh membangun negaranya sendiri, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan meraih kemerdekaan sampai pada titik puncak merupakan ridho, berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebagai nikmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa, kemerdekaan memang perlu kita bersyukuri. Rasa syukur dalam memperingati hari kemerdekaan itu tentunya menjadi milik segenap masyarakat Indonesia pada umumnya dan warga binaan masyarakat pada khususnya. Perwujudan rasa syukur dalam memberikan perlakuan yang manusiawi kepada warga binaan permasyarakatan merupakan bentuk kewajiban kita sebagai bangsa yang besar dan beradab, yang sejatinya dapat diukur dari sejauh mana kita mampu memberikan perlakuan yang baik terhadap warga binaan permasyarakatan, yaitu perlakuan yang berdasarkan pada penghormatan terhadap hak dan martabat kemanusiaan. Warga binaan permasyarakatan merupakan bagian dari warga negara yang tetap memiliki hak-hak yang mesti dihormati dan dipenuhi, karena warga binaan permasyarakatan sebenarnya hanya kehilangan kebebasan, di mana mereka tidak kehilangan hak-hak yang lainnya. Salah satu hak yang dimiliki oleh warga binaan permasyarakatan adalah hak mendapatkan pengurangan masa perjalanan pidana atau remisi. Melalui remisi diharapkan dapat mempercepat proses kembalinya narapidana dan anak dalam kehidupan bermasyarakat. Namun pemberian remisi ini seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai pemberian hak warga binaan permasyarakatan, tetapi lebih dari itu, remisi merupakan apresiasi negara atas pencapaian yang sudah dilakukan oleh warga binaan permasyarakatan selama menjalani pembinaan di lembaga permasyarakatan atau lapas, rumah tahanan negara atau rutan, dan lembaga pembinaan khusus anak atau LPKA. Hadirin dan para tamu undangan yang berbahagia, telah kita ketahui bersama saat ini kita sedang dilanda bencana nasional non-alam yang dikabarkan oleh penyebaran coronavirus disease COVID-19, di mana wabah ini memicu permasalahan hampir di seluruh negeri di dunia,
Saat ini penyebaran COVID-19 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin masif dan meningkat. Hal ini perlu menjadi bahan perhatian dan tanggung jawab kita bersama untuk melakukan tindakan super ekstra dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID-19. Pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa kondisi Lapas Rutan mendapat perhatian serius dari pemerintah. Kondisi Lapas Rutan yang kelebihan penghuni di atas 100% saat ini menjadi lokasi utama yang sangat rentan dalam penyebaran COVID-19. Kejadian di beberapa lapas rutan terkait penularan wabah COVID-19 terhadap warga binaan permasyarakatan, di antaranya di Lapas Perempuan Kelas 2A Palembang, Lapas Perempuan Kelas 2A Sunggi Minasa, Lapas Kelas 2A Salemba, dan Lapas Perempuan Kelas 2A Jakarta, merupakan hal yang sangat perlu diwaspadai. Untuk itu, Direktur Jenderal Permasyarakatan dan jajarannya agar tetap meningkatkan kewaspadaan dan bekerja lebih ekstra dalam upaya menangani wabah COVID-19 ini, dengan terus melakukan pengecekan kesehatan secara berkala kepada petugas narapidana dan tahanan serta anak melalui pemeriksaan rapid test maupun swab test sebagai antisipasi penyebaran COVID-19. Kebijakan program asimilasi dan integrasi sampai di bulan Agustus tahun 2020 telah diberikan kepada 40.504 warga binaan permasyarakatan dengan rincian pemberian asimilasi kepada 38.078 warga binaan permasyarakatan dan pemberian integrasi kepada 2.426 warga binaan permasyarakatan. Pelaksanaan dan pengawasan terhadap kebijakan ini juga telah dilakukan atas dasar kemanusiaan serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 di dalam lapas dan rutan di seluruh Indonesia. Hadirin para tamu undangan yang berbahagia, kondisi lapas rutan yang kelebihan penghuni juga kita ketahui bahwa menjadi sumber permasalahan, bahkan terkadang menjadi alasan pembenaran terhadap terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Masih banyak kita dengar adanya dugaan pengendalian dan peredaran narkoba, penyalahgunaan ponsel dan pungutan liar yang terjadi di dalam lapas rutan. Semuanya berakar pada masalah kelebihan penghuni. Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Permasyarakatan bersinergi dengan aparat penegak hukum secara bertahap dari bulan Juni hingga Juli kemarin telah melakukan upaya pemindahan sebanyak 228 narapidana kategori bandar narkoba ke beberapa lapas khususnya yang menerapkan sistem pengamanan super maksimum di Pulau Nusa Kambangan. Melalui pemindahan ini diharapkan dapat memberantas peredaran obat-obatan terlarang yang merupakan persoalan klasik yang terus terjadi dari tahun ke tahun di lapas maupun rutan. Lebih lanjut, secara serius saya mengingatkan kepada seluruh jajaran untuk tidak terlibat dalam praktik peredaran narkoba di dalam lapas maupun rutan agar tidak mencoreng prestasi yang sudah kita bangun selama ini. Tidak ada toleransi bagi praktek-praktek penyimpangan semacam itu. Hadirin dan para tamu undangan yang berbahagia, langkah-langkah dan upaya pembenahan melalui program revitalisasi penyelenggaraan permasyarakatan serta revolusi permasyarakatan tahun 2020 juga terus kita lakukan. Program revitalisasi penyelenggaraan permasyarakatan menjadi pilihan untuk solusi penyelesaian permasalahan-permasalahan permasyarakatan yang diharapkan mampu menyentuh berbagai program pembinaan, sehingga dapat mengantarkan warga binaan permasyarakatan menjadi manusia yang berkualitas, terampil dan mandiri, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan sumber daya manusia secara nyata dalam pembangunan bangsa dan negara. Selain itu, resolusi permasyarakatan tahun 2020 juga merupakan bentuk kesadaran permasyarakatan terhadap perubahan tantangan ke depan yang dipengaruhi oleh arus globalisasi, olah komunikasi, atau bahkan terjangan era disrupsi. Deklarasi solusi permasyarakatan di awal tahun adalah sebuah kebijakan responsif sekaligus sebagai komitmen untuk melakukan penataan dalam rangka meningkatkan kinerja layanan publik. Birokrasi cepat, tepat, dan anti korupsi menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi atau WIBK, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM juga terus menjadi perhatian dalam pelaksanaan resolusi kemasyarakatan tahun 2020. Perlu
Perlu diketahui bahwa pemberian hak remisi kepada narapidana juga merupakan salah satu poin resolusi permasyarakatan tahun 2020 dalam aspek pelayanan yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang harus kami tunaikan melalui aksi dan langkah yang pasti. Hadirin para tamu yang berbahagia, kepada seluruh warga binaan permasyarakatan, saya mengajak untuk terus berperan aktif dalam mengikuti segala bentuk program pembinaan, senantiasa mematuhi aturan hukum dan mematuhi tata tertib di lapas atau di rutan, sehingga dapat menjadi bekal mental positif saat tiba waktunya nanti saudara kembali ke masyarakat. Kepada seluruh petugas permasyarakatan, saya perintahkan untuk selalu melakukan interaksi dan komunikasi yang baik kepada binaan, ayomi dan berikan bimbingan serta didikan kepada mereka. Pedomani Pancasila sebagai landasan, senantiasa mengedepankan semangat Bhinneka Tunggal Ika, semangat toleransi dan menghindari ujaran kebencian. Selain itu saya juga berpesan kepada seluruh jajaran permasyarakatan agar menjadi momentum perayaan kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia tahun 2020 untuk lebih meningkatkan kinerja, mempercepat pelayanan dan mengubah pola kerja yang dapat mengikuti perkembangan isu-isu saat ini, terutama dalam memberikan pelayanan terkait permasyarakatan serta menghindari perbuatan yang dapat merusak nama baik institusi permasyarakatan dan Kementerian Hukum dan HAM. Hadirin yang berbahagia, kepada seluruh narapidana dan anak yang mendapatkan remisi, khususnya yang langsung bebas pada hari ini, saya mengucapkan selamat sekaligus saya mengingatkan agar saudara terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadilah insan yang taat hukum, insan yang berakhlak mulia dan berbudi luhur, serta insan yang berguna bagi pembangunan bangsa. Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah, instansi pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan, dan seluruh pihak yang telah turut serta memberi dukungan dalam pelaksanaan tugas-tugas permasyarakatan. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga saya sampaikan kepada seluruh petugas permasyarakatan yang dengan tulus ikhlas telah mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa selalu mengiringi keinginan luhur kita dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Hukum dan HAM Asasi Manusia Republik Indonesia Yasona H. Lawli. Siap! Rak! Pembacaan doa. Mari kita bersatu dalam doa menurut ajaran agama kita masing-masing. Puji syukurkan panjatkan kepada-Mu ya Tuhan, di mana pagi hari ini Engkau masih memberi nafas kehidupan bagi kami bisa melaksanakan merayakan hari kemerdekaan kami pada hari Senin 17 Agustus 2020. Mudah-mudahan ya Bapak, negara kami, negara Republik Indonesia ini semakin maju dan semakin makmur di bawah kepemimpinan Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, beserta jajarannya dan seluruh kabinetnya. Satukanlah hati mereka Bapak, supaya membawa maju negara kami ini. Di hadapan kami ya Bapak, hadir Bapak Bupati, Wakil Bupati, beserta staf-stafnya. Berkatilah mereka Tuhan, semakin senantiasa mereka mampu memajukan kabupaten kami sama sini ya Bapak. Beserta di sini hadir juga Bapak Kapolres, Bapak Polres, beserta dan Ramil. Mereka adalah Tuhan ujung tombak negara kami ini yang siap untuk mengamankan seluruh daerah negara Republik Indonesia ini. Demikian juga Bapak, kami sebagai warga binaan yang ada di lapas 3 Pangururan ini, kuatkanlah hati kami Bapak, kuatkanlah iman kami Bapak, supaya kami sanggup menjalani beban kami yang sudah ditentukan oleh jaksa kami,
dengan hakim kami, ya Bapak. Demikian juga Bapak, di tengah-tengah pagi hari ini hadir Bapak Kalapas, Bapak Kasubsi, Bapak Kantip, beserta Ibu yang kami cintai. Berkati mereka Tuhan yang sudah mengembangkan tenaga dan pikiran mereka, yang membina kami, membimbing kami, menasihati kami setiap saat supaya kami berguna di mata masyarakat, terlebih-lebih di hadapan-Mu, ya Bapak. Terima kasih Bapak yang mengucapkan pagi hari ini. Terpujilah Engkau Bapak hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Penghormatan umum. Pada Inspektur Upacara. Hormat! Siap! Tegak! Siap! Inspektur Upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara.